Assalamualaikum. Apa kabar Ayah Bunda? Ketemu lagi, saya Dwita bersama dengan Kak Enda, Kak Eva, Kak Mutakin dan Kak Dimas dari kelompok 1 Sulumadia akan sharing tentang ADHD. Apa itu ADHD? Saya yakin Ayah Bunda pasti sudah sering menyebutnya, bahkan melabel ini. Tapi apakah Ayah Bunda tahu apa itu ADHD? Oke, ADHD adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau bahasa Indonesianya adalah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Namun bukan berarti semua anak ADHD pasti hiperaktif loh. Oke, supaya tidak salah dan lebih paham, saya akan sedikit menjelaskan apa definisi dari ADHD. ADHD itu adalah gambaran suatu fungsi, ya, fungsi medis dari adanya disfungsi otak atau adanya ketidakberfungsian otak dengan baik yang menyebabkan adanya gangguan dalam mengendalikan impuls dan mengendalikan perilaku. Nah, Ayah Bunda, akibatnya maka anak akan mengalami berbagai kesulitan. Yang paling utama adalah kesulitan belajar, kesulitan perilaku, kesulitan sosial, dan banyak kesulitan lain yang saling kait-mengkait. Itulah sebabnya ya Bunda, pada ADHD banyak sekali komorbid atau penyertanya gitu Ayah Bunda. Nah, kalau kita simpulkan, ADHD sendiri adalah adanya gangguan hiperaktivitas, adanya gangguan impulsivitas, dan adanya gangguan atensi. Jadi kalau kita bicara pada diagnosis, maka ada anak yang gangguan ADHD-nya predominan dia pada gangguan impulsivitas dan hiperaktifnya. Ya, ada juga yang predominan pada inatensinya. Jadi hanya di atensinya saja dia terganggu, namun anaknya belum tentu hiperaktif. Ada juga yang kombinasi ketiganya. Nah, untuk lebih jelas Ayah Bunda, kita akan lihat apa ciri-ciri pada masing-masing tipe ADHD yang sudah saya sebutkan tadi. Ikuti pada slide berikutnya. Nah, Ayah Bunda, mari kita pahami satu persatu. Yang pertama, apa ciri-ciri anak ADHD yang terlihat pada perilaku hiperaktif? Yang pertama, paling gampang, anaknya tidak bisa duduk tenang, nggak betah pantatnya di kursi, nggak betah pantatnya duduk sebentar, dia akan lari ke sana, lari ke sini ya, dia tidak bisa duduk dalam waktu yang cukup panjang. Kemudian kalau di kelas nih, para guru nih coba perhatiin, anak yang sering banget meninggalkan bangkunya, yang ke temennya lah, yang keluar lah, yang ke depan lah gitu ya. Kemudian berlari dan memanjat tidak pada tempatnya. Meja yang harusnya untuk belajar dia naikin gitu ya. Kemudian gelisah anaknya dan beringinan selalu untuk bergerak. Dan biasanya ya Bunda cerewet, selalu pengen ngomong, selalu pengen motong omongan. Gurunya belum selesai ngomong, dia sudah mau ngomong, sudah mau komentar. Nah, itu ciri dari hiperaktif. Lalu yang kedua, pada impulsif. Seperti tadi saya sampaikan, kalau pada impulsif itu adanya sebuah dorongan yang anak tidak bisa kendalikan, sehingga tindakan yang dia lakukan itu seperti tidak dipikir. Ya, kemauannya keras, tiba-tiba mau melakukan apa. Paling gampang di kelas, di sekolah terlihat apa? Enggak sabar antri, enggak sabar gantian, sulit menunggu giliran, sering nyerobot, sering memotong pembicaraan orang lain, usil, jahil, ada saja yang mau dia sentuh. Yang ketiga, yaitu inatensi. Apa itu cirinya Ayah Bunda? Dia tidak bisa fokus, konsentrasi pada satu pekerjaan. Jadi mudah banget terdistrak gitu ya, mudah banget terdistrak. Kemudian sering tidak teliti dan ceroboh, barangnya hilang lah, nggak tahu di mana lah gitu ya, ketinggalan lah. Pokoknya setiap ke sekolah berangkat ada aja yang ketinggalan di rumah. Sudah sampai sekolah pulang ada aja yang ketinggalan.
ya, dan sering tidak mendengarkan. Gurunya masih ngomong, dia sudah bicara. Dan biasanya anak dengan tipe inatensi ini paling nggak suka kalau dikasih tugas yang kemudian untuk mengerjakannya itu membutuhkan konsentrasi, ya, sering kehilangan barang pribadi. Bagaimana? Apakah ciri itu ada pada anak kita atau mungkin ada pada kita? Ayah bunda, tapi perlu diingat, setelah lihat ciri-ciri tadi, tapi juga ada ketentuan khusus sebelum diagnosis ditegakkan ya ayah bunda, supaya tidak keliru. Yang pertama, memang gejala-gejala ADHD yang saya sebutkan tadi bisa muncul di antara umur 4 sampai 13 tahun, ya. Namun harus dilihat apakah gejala-gejala yang muncul itu bisa muncul di 3 setting yang berbeda. Jadi nggak boleh hanya seperti itu di rumah aja, kalau di sekolah tertib, enggak. ADHD itu minimal di 3 setting. Jadi perilaku itu muncul baik itu di rumah, baik itu di sekolah maupun di tempat umum. Ya, dia lagi bermain dengan temannya di luar sekolah misalnya. Dan yang ketiga, ADHD itu ayah bunda hanya boleh didiagnosis setelah anak berusia di atas 4 tahun. Bahkan biasanya lebih lebih baik itu sesudah 6-7 tahun dan anak sudah masuk bangku sekolah itu. Karena kenapa ayah bunda? Karena di bawah usia itu anak memang penuh aktivitas kan dalam eksplorasi supaya tidak keliru dalam diagnosis dan berkenaan dengan ketidakmampuan fungsional. Harus ingat ya ayah bunda, kenapa? Bahwa ADHD tidak boleh dengan diagnosis gangguan mental lain. Jadi kalau misalnya ternyata dalam pemeriksaan itu ternyata anak ayah bunda, ada juga komorbid lain yang biasanya juga sering muncul pada anak ADHD, yaitu SLD, Specific Learning Disorder atau gangguan belajar spesifik, atau orang umum suka kenal dengan disleksia, diskalkulia, disgrafia gitu ya bunda ya. Ada juga nanti dengan serangan panik atau panic attack atau kecemasan, anxiety, atau juga obsesif kompulsif, bisa juga dengan adanya depresi dan lain-lain. Nah, oleh karena itu ingat, penegakan diagnosis ADHD harus oleh yang ahli, bukan hanya self diagnosis. Apa yang saya sebutkan ciri-ciri tadi adalah untuk aware orang tua dan guru pada anak kita, sehingga kita harus segera membawa anak kita untuk penegakan diagnosis yang benar ke ahlinya. Ayah bunda, ada juga komorbid lain yang biasanya juga sering muncul pada anak ADHD, yaitu SLD, Specific Learning Disorder atau gangguan belajar spesifik, atau orang umum suka kenal dengan disleksia, diskalkulia, disgrafia gitu ya bunda ya. Ada juga nanti dengan serangan panik atau panic attack atau kecemasan, anxiety, atau juga obsesif kompulsif, bisa juga dengan adanya depresi dan lain-lain. Nah, oleh karena itu ingat, penegakan diagnosis ADHD harus oleh yang ahli, bukan hanya self diagnosis. Apa yang saya sebutkan ciri-ciri tadi adalah untuk aware orang tua dan guru pada anak kita, sehingga kita harus segera membawa anak kita untuk penegakan diagnosis yang benar ke ahlinya. Oke ayah bunda, pasti ayah bunda bertanya, lalu bagaimana bun menanganinya? Oke, saya akan share beberapa cara menangani anak ADHD yang bisa ayah bunda lakukan di rumah. Yang pertama, pada saat kita melihat gejala anak ADHD, tegakkan diagnosis dengan benar dan dapatkan psikoedukatif dari ahli ya bunda ya, apa itu ADHD, seperti apa profil anak kita, dan pahami gangguan anak kita itu gejala utamanya di mana. Maka selanjutnya ayah bunda stop gadget, stop tayangan TV ya, apalagi game-game yang kekerasan, karena itu akan semakin memicu impulsivitasnya. Selanjutnya, biasakan ayah bunda di rumah buat aturan berjadwal.
Jadi anak kita itu dalam satu hari betul-betul tahu apa yang harus dia lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dan dia sudah tahu kegiatan itu dengan gambar-gambar. Kalau misalnya dia masih kecil ya, belum bisa membaca, dengan gambar-gambar. Sehingga apa? Sehingga aktivitasnya sudah terbiasa terkontrol. Karena kalau tidak ada yang dikerjakan, ya akhirnya dia akan muter-muter ayah bunda. Kemudian ayah bunda juga harus punya di dalam jadwal itu latihan pengembangan atau stimulasi dari semua perkembangan anak, mulai dari motorik kasar, motorik halus ya, kemudian oralnya, oral motor, kemudian verbal kognitif dan lain-lain ya. Kemudian kenali kelebihan dan bakat anak ayah bunda, kembangkan apa yang dia suka, karena pada saat dia menjalankan apa yang dia suka itu dia akan fokus ke situ, dia lupa pada hal-hal yang lain. Kemudian bantu anak ayah bunda ya dalam bersosialisasi, karena anak ADHD itu terkadang tidak tahu cara bersosialisasi yang tepat, sehingga kadang-kadang temennya itu nggak nyaman sama dia, akhirnya pada nggak mau temenan sama dia. Nah pada saat teman-teman yang nggak mau temenan sama dia, dia semakin menarik diri dan akhirnya perilaku impulsifnya akan semakin tinggi. Kemudian tentunya ada juga beberapa teknik pengelolaan perilaku dengan pemberian reward ya bunda ya, pemberian no reward. Jadi misalnya perilaku yang buruk gitu ya, perilaku yang tidak sesuai, jangan kita reward hanya karena anak meminta tidak boleh, nangis, kemudian kita turuti. Akhirnya anak merasa bahwa perilaku buruknya diperkuat, maka perilaku itu akan diulang. Nah, itu akan menyulitkan ayah bunda sendiri. Kemudian berikan aktivitas agar anak itu bisa menyalurkan energinya. Nah, satu pesan lagi nih buat guru-guru di sekolah yang ada anak-anak, terutama di PAUD ya, di PAUD yang anak-anaknya cenderung muncul gejala-gejala ADHD. Nah ayah bunda, untuk anak-anak ADHD yang punya gejala ADHD di PAUD ya, biasakanlah sebelum memulai pelajaran berikan dulu pengantar yang banyak menghabiskan energi dia, misalnya gerak dan lagu, senam, kegiatan bergerak gitu ya bunda, baru masuk ke pelajaran-pelajaran yang bisa untuk membutuhkan duduk lebih tenang. Kemudian di ruangan kelas anak yang punya kecenderungan ADHD ini, maka tutuplah benda-benda yang terlalu menarik perhatian dia supaya dia tidak mudah terdistrak. Kemudian selalu memulai dengan menjelaskan kepada anak ini apa kegiatannya, apa hasil yang diharapkan, waktu yang diberikan berapa lama gitu. Kemudian ayah bunda juga bisa membantu para guru itu dengan memberi label ya, memberi label pada tempat penyimpanan, barang punyanya gitu, sehingga dia akan tahu dengan cepat untuk mengembalikan benda yang sudah diambilnya, karena anak ADHD itu sering lupa. Makanya sering barangnya ketinggalan, sering barangnya hilang gitu ya ayah bunda. Nah demikian ayah bunda sedikit tips dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.